Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syahdi Tutorial. Salawat dan salam kami selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Di video ini teman-teman ya, sahabat-sahabatku semua, terutama orang Madura, mudah-mudahan semua orang Madura ya, dari Madura yang paling timur sampai yang paling barat, Bangkalan, mudah-mudahan bisa menonton video saya ini, karena di video ini saya akan berpesan buat Anda. Di sini saya akan sedikit membahas tentang carok yang terjadi di Sampang tanggal 17 November tahun 2024 yang menewaskan nyawa menghilang Jimmy Sugito. Semoga ini teman-teman tidak terjadi lagi. Nah, di sini saya akan membahasnya supaya tidak terjadi carok lagi. Solusinya bagaimana? Jadi nanti ini teman-temanku semua menjadi pembelajaran. Mengapa harus terjadi carok? Kita ini adalah saudara. Dalam bahasa Madura, setong dere atau satu darah. Mengapa harus carok? Kita ini adalah manusia yang tercipta dari tanah, ya, sama-sama dari tanah. Berarti kita ini saudara, ya, saudara sama-sama Islam dan seiman. Yang disembah juga siapa? Allah SWT. Berarti kita ini adalah satu. Di sini sahabat-sahabatku semua, saya mau berpesan nih ya, sekali lagi buat orang Madura. Mudah-mudahan orang Madura menonton video saya ini supaya tidak terjadi carok. Kalau bisa sih silahkan ambil bolpen, dicatat di kertas supaya ini tidak terjadi lagi. Kalau Anda ingat teman-teman, diingat di kepala, tidak usah dicatat lagi. Yang pertama adalah supaya tidak terjadi carok, jangan saling menyakiti. Nah, jangan saling menyakiti sesamanya, tidak boleh saling menyakiti. Supaya tidak terjadi carok, sesamanya tidak boleh menyakiti ya. Kalau berkata jangan asal berkata, jangan asal keluar dari mulut, dipikir dulu. Nah, kira-kira omongan saudara itu menyakiti orang enggak? Seperti itu boleh dilatih ke saudara Anda ya. Barangkali Anda sudah punya keluarga ya, tentunya Anda punya istri, silahkan Anda itu mempraktekkan ke istrinya, jangan menyakiti cara berbicaranya, termasuk ke anak juga, itu tidak boleh menyakiti. Ngomongnya itu harus adil, jangan mau menang sendiri, artinya bijak seperti itu dalam berkata. Mengapa orang itu tidak boleh asal berkata? Mengapa orang itu tidak boleh asal ngomong? Nah, begini jawabannya. Orang sukses di dunia ya, contoh seorang penyanyi itu kan karena mulutnya ya. Mulutnya itu enak didengarnya, enak di telinga didengarnya, enak di telinga didengar. Maksudnya enak didengar telinga, begitulah teman-teman. Ya, akhirnya dia akan sukses. Ya, coba Anda ada berapa di Indonesia seorang penyanyi terkenal dan sukses ya? Tentunya sudah tahu sendiri bukan ya teman-teman. Itu kan karena mulut. Kira-kira mulut itu enak didengarnya, jangan sampai Anda itu berkata, kata-katanya itu asal keluar, didengarnya itu menyakiti hati. Itu yang bisa menyebabkan carok. Jadi, supaya tidak terjadi carok, yang pertama tadi saya bilang, jangan saling menyakiti. Atau mengadu domba sesama teman, atau mengambing hitamkan sesama teman. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ingat ya, yang pertama supaya tidak terjadi carok, jangan saling menyakiti. Yang kedua, sabar. Mengapa harus sabar? Dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang nih teman-teman, zaman manusia biasa di tahun 2024 ini, orang sabar tetap menang ya. Meskipun ilmunya tinggi, Anda itu sudah mondok, sudah kuliah sekolah tinggi-tinggi, bahkan sekolahnya di luar negeri, tapi tidak mempunyai sifat sabar, itu bagaimana? Apakah Anda bisa selamat nantinya kalau tidak sabar? Nah, seperti itu. Namanya manusia itu pasti Anda itu berkumpul, bermusyawarah. Nah, biasanya dalam bermusyawarah itu kan ada kata-kata dari teman
dari teman musyawarah kita itu ada kata-kata yang menyakiti. Akhirnya Anda tidak sabar, kan bisa terjadi perang, kan seperti itu. Jadi sifat sabar itu bukan hanya tahu di mulut saja, bukan hanya di kata saja. Kalau Anda ingin selamat harus sabar. Itu hanya di kata, teman-teman. Bagaimana caranya? Dipraktekin, ya, dipraktekin sehari-hari seperti itu. Ya, kalau tidak dipraktekin hanya tahu di dalil saja, hanya tahu di kata sabar. Kalau sabar orang bisa sukses, itu kan cuma di kata, tapi dipraktekin sehari-hari. Ketika Anda disakiti oleh seseorang, tirulah seperti orang mati. Orang mati diam, tidak melakukan apa-apa. Mengapa harus diam? Begini, kalau orang itu lagi murka, kalau orang itu lagi marah pada seseorang, ya, kalau tidak diam nanti bisa terjadi sesuatu tindakan yang tidak diinginkan. Yang itu, yang carok tadi teman-teman, itu carok yang di Sampang Madura itu yang terjadi kemarin, minggu-minggu kemarin itu karena dia tidak dipikir dulu, ya kan, karena tidak sabar teman-teman, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah supaya tidak terjadi carok, apalagi berpikir panjang. Mengapa harus berpikir panjang? Nah, saya punya pertanyaan nih. Adakah orang yang lagi carok saling membunuh itu berpikir panjang? Pasti pikirannya tuh pendek, teman-teman. Itu sudah menjadi kebiasaan. Sudah terlatih sehari-hari. Biasa biasa berpikir pendek seperti itu. Maka kepada teman-temanku semua, jangan terbiasakan berpikir pendek. Segala sesuatu pekerjaan harus dipikir dulu. Saya mau begini, saya mau begitu, hasilnya apa? Si rugi apa enggak kalau begini? Misalkan saya ambil contoh nih, saya mau mabuk-mabukan misalnya. Terus hasilnya apa? Terus saya mau ikut pengajian. Terus hasilnya apa nanti kalau saya ikut pengajian? Seperti itu teman-teman. Misalkan begini lagi, saya mau berhemat. Ya, sudah tahu kan berhemat itu bisa menyebabkan orang itu kaya. Rajin belajar bisa menyebabkan Anda itu pinter. Rajin bakal pandai, hemat pangkal kaya. Peribahasanya kan seperti itu. Saya yakin hampir semua orang yang sekolah kata-kata itu sudah tahu, tetapi tidak dipraktekin sehari-hari. Hemat pangkal kaya, ya kan? Rajin pangkal pandai. Hanya tahu di kata saja. Nah, kalau hanya tahu di kata, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Hanya di kata saja. Kan seperti itu, teman-teman. Jadi penting banget, penting sekali orang itu bukan hanya tahu di kata, tetapi dipraktekin sehari-hari. Oke, teman-teman. Apakah Anda sudah paham supaya tidak terjadi carok? Ini bagi orang Madura yang tidak suka carok. Saya yakin Anda tidak suka sama carok itu. Yang pertama adalah tidak boleh saling menyakiti sesamanya. Yang kedua adalah Anda harus sabar. Dan yang ketiga, Anda itu harus selalu berpikir panjang. Seperti itu. Mudah-mudahan memahami ya teman-teman. Ini solusi dari saya. Kalau Anda mau solusi saya ini silahkan dipakai. Tidak mau, tidak apa-apa. Ini hanya sekedar solusi saja. Ya, kalau Anda setuju, orang Madura silahkan komen. Ya, komen aminkan. Yang tidak setuju carok silahkan komen di kolom komentar saya ini. Yang setuju carok silahkan Anda juga komen di sini. Saya pengen tahu baik orang Madura, semua orang Madura, baik orang-orang Jawa, pokoknya semua orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang tidak suka carok silahkan komen di kolom komentar saya. Yang suka carok, menjaga tradisi, silahkan juga komen di sini. Saya pengen tahu. Tetapi di sini sahabat-sahabatku ini hanya solusi. Barangkali solusi saya ini bermanfaat buat Anda. Ya, silahkan dipakai. Kalau tidak bermanfaat, saya juga tidak sakit hati karena ini hanya solusi. Solusi itu belum tentu benar, tapi silahkan Anda berpikir, benar nggak sih solusinya seperti itu, dipikir sendiri. Kan bukan anak kecil, saya yakin yang nonton video saya ini adalah orang-orang yang cerdas, seperti itu. Mudah-mudahan solusi saya bermanfaat teman-teman, tapi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, akhir kata saya akhiri sampai di sini karena namanya juga manusia, tidak ada kata yang sempurna kecuali kata-kata atau dalil dari Al-Quran atau hadis itu sempurna teman-teman. Kalau bermanfaat silahkan dipakai, kalau tidak bermanfaat dibuang saja. Itu saja yang saya sampaikan. Usikum binafsi bitaqwallahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.